Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan komunikasi antar pribadi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ludia Virginia Utomo dengan NBI 14623000066. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardiansyah dengan NBI 146230053. Perkenalkan, nama saya Agustino Edward Hartono dengan NBI 14623061. Perkenalkan, nama saya Raffian Nanda Putra dengan NBI 14623000064. Perkenalkan, nama saya Yahya Darnasar Diansyah dengan NBI 14623067. Kan nama saya Masluk Alfarani Azmi dengan NBI 14623000095. Untuk yang pertama, dasar komunikasi pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara dua atau lebih individu yang berlangsung secara langsung. Komunikasi ini melibatkan penggunaan pesan verbal, nonverbal untuk menciptakan dan berbagai makna dalam konteks hubungan interpersonal. Dasar dari komunikasi antar pribadi terletak pada beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi cara kita memahami dan merespon orang lain dalam interaksi. Untuk yang pertama, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal adalah cara seorang memberikan makna pada stimuli dari orang lain dalam bentuk pesan, baik verbal maupun nonverbal. Setiap individu memproses dan menafsirkan informasi yang diterima berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan pengetahuan yang dimiliki. Kecermatan dalam persepsi ini penting karena akan mempengaruhi kualitas komunikasi. Misinterpretasi pesan bisa mengakibatkan komunikasi tidak efektif. Terus selanjutnya yang kedua, konsep diri. Konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri yang terdiri dari persepsi pribadi tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai diri. Konsep diri yang positif membuat seseorang lebih percaya diri dalam berkomunikasi, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, dan lebih mampu menerima umpan balik. Orang dengan konsep diri yang kuat cenderung lebih berhasil dalam interaksi interpersonal karena mereka mampu berkomunikasi dengan lebih efektif dan jujur. Untuk yang ketiga, atraksi interpersonal. Interpersonal merujuk pada daya tarik seorang terhadap orang lain, baik secara fisik, intelektual, maupun emosional. Ketertarikan ini mempengaruhi bagaimana kita menilai dan merespon orang lain dalam komunikasi. Jika kita memiliki sikap positif terhadap seseorang, kita lebih mungkin menafsirkan pesan mereka dengan cara yang baik dan bersikap lebih terbuka dalam interaksi. Atraksi, atraksi interpersonal ini juga menciptakan suasana komunikasi yang lebih menyenangkan dan efektif. Selanjutnya, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal merujuk pada kedekatan emosional dan sosial yang terbentuk antara individu melalui proses komunikasi yang berkelanjutan. Hubungan ini dapat meningkatkan kepercayaan, keterbukaan, dan keakuratan persepsi interpersonal. Hubungan yang baik akan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif, sementara hubungan yang buruk dapat menciptakan hambatan. Selanjutnya, poin yang kedua, pentingnya komunikasi antar pribadi. Pentingnya komunikasi antar pribadi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perkembangan intelektual, sosial, maupun emosional. Beberapa alasan pentingnya komunikasi antar pribadi adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, perkembangan intelektual dan sosial. Selanjutnya, pembentukan identitas diri. Yang ketiga, memahami realitas dan kebenaran. Yang keempat, kesehatan mental. Dan yang terakhir, konfirmasi diri. Selanjutnya, Ada keterampilan dasar berkomunikasi, saling memahami. Ini ada poin saling percaya, yaitu membangun kepercayaan satu sama lain. Terus ada membuka diri, itu seperti mengungkapkan perasaan tentang situasi dan tanggapan kita terhadap orang lain. Lalu ada insafan diri, menyadari perasaan dan tanggapan kita sendiri. Dan juga ada penerimaan diri, yaitu menerima pikiran dan perasaan tanpa menyangkal
atau denial atau menyembunyikan. Selanjutnya, lalu ada yang kedua, komunikasi yang tepat dan jelas, yaitu penyampaian pikiran dan perasaan secara jelas, menunjukkan sikap hangat dan menyenangkan, lalu dengarkan dengan baik dan mengembangkan dan menjaga komunikasi baik. Lalu yang ketiga, menerima dan memberi dukungan, yaitu menanggapi keluhan orang lain dengan sikap menolong, lalu menunjukkan pemahaman dan kesediaan bantu, berikan bimbingan atau contoh yang baik, lalu membantu menemukan solusi yang positif bagi masalah yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, untuk poin yang keempat adalah memecahkan konflik dan masalah yang sedang dibicarakan, yaitu mengatasi konflik secara konstruktif, mencari solusi yang positif, dan menjaga hubungan baik dan mengurangi ketegangan. Yaitu ada poin nomor 4, pentingnya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah yaitu pengertiannya, komunikasi dua arah adalah proses di mana pesan dikirim dan diterima secara aktif antar pengirim dan penerima, melibatkan komunikasi ke atas, dari bawah ke atas, dan ke bawah, dari atas ke bawah. Selanjutnya, mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi dua arah membantu mengurangi kesalahpahaman dan distorsi pesan. Ketika komunikasi berlangsung secara terbuka, kedua pihak dapat bertanya, memberi umpan balik, sehingga pesan diterima menjadi lebih jelas. Next. Lalu ada meningkatkan motivasi dan produktivitas. Komunikasi yang lancar dari atas ke bawahan membuat bawahan merasa lebih termotivasi. Lalu bawahan akan lebih memahami tujuan perusahaan dan merasa dihargai, sehingga produktivitas dan keuntungan dapat meningkat. Next. Pentingnya umpan balik. Komunikasi ke atas memungkinkan bawahan memberi umpan balik kepada atasan. Umpan balik penting untuk membantu atasan memahami situasi yang sedang ada di lapangan dan membuat keputusan yang tepat. Jika umpan balik tidak ada, komunikasi bisa terhambat dan menyebabkan ketidakpuasan. Selanjutnya teman saya yang Selanjutnya ada cara meningkatkan kemampuan mendengarkan Anda. Pengertian kemampuan mendengarkan. Mendengarkan secara aktif berarti fokus, memahami, merespon, dan mengingat apa yang dikatakan orang lain. Pentingnya mendengarkan. Mendengarkan adalah bagian vital dari komunikasi. Ini meningkatkan hubungan antar pribadi, produktivitas, dan efisiensi. Selanjutnya ada hambatan dalam mendengarkan. Yang pertama ada distraksi. Gangguan eksternal atau suara bising. Atau internal, pikiran mengembara. Yang kedua ada pikiran abadi, terlalu fokus pada hal lain atau terburu-buru merespon. Yang ketiga ada bias pribadi, menilai atau menafsirkan sesuatu sebelum mendengar seluruh informasi. Selanjutnya ada teknik untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang pertama ada fokus pada pembicara. Hilangkan distraksi, jaga kontak mata dan postur terbuka, gunakan sinyal nonverbal atau anggukan kepala tersenyum, jangan menginterupsi. Selanjutnya ada berikan tanggapan relevan. Yang pertama ulangi inti pembicaraan. Yang kedua ajukan pertanyaan terbuka. Selanjutnya ada kelola emosi. Yang pertama tetap tenang dan sabar. Selanjutnya ada hindari penilaian cepat. Manfaat mendengarkan yang baik. Yang pertama, meningkatkan hubungan sosial dan profesional atau membangun kepercayaan dan relasi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pemahaman, mendapatkan informasi baru yang mungkin terlewat. Yang terakhir, mengurangi konflik, mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik. Selanjutnya ada latihan untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang pertama, latihan meditasi atau mindfulness, atau membantu meningkatkan fokus dan perhatian Anda. Yang kedua, berbicara dan mendengarkan dalam grup. Ikuti diskusi kelompok di mana Anda harus berbicara dan mendengarkan secara bergantian
untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif. Yang terakhir, rekam dan tinjau percakapan. Cobalah merekam diskusi dengan izin untuk menilai kembali bagaimana Anda mendengarkan dan memberi tanggapan. Selanjutnya ada mendengarkan dengan lebih baik. Pentingnya mendengarkan yang baik. Mendengarkan yang baik merupakan dasar dari komunikasi yang sukses. Ini membantu memahami perspektif orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Pengaruh pada hubungan. Mendengarkan dengan baik memperkuat hubungan interpersonal, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, dengan meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghormati. Selanjutnya ada tantangan dalam mendengarkan. Yang pertama, gangguan eksternal atau kebisingan di sekitar, seperti suara dari lingkungan atau perangkat elektronik. Yang kedua, distraksi internal. Pikiran mengembara, terlalu fokus pada apa yang ingin Anda katakan selanjutnya, atau menghakimi pembicara sebelum mendengar seluruh pesan. Yang ketiga, komunikasi yang tidak jelas. Ketika pembicara tidak mengekspresikan dirinya dengan jelas, mendengarkan bisa menjadi lebih sulit. Selanjutnya ada kiat untuk mendengarkan dengan lebih baik. Yang pertama, berikan perhatian penuh. Yang kedua, gunakan teknik mendengarkan aktif. Yang ketiga, parafrase untuk memastikan pemahaman. Yang keempat, hindari penilaian cepat. Yang kelima, ajukan pertanyaan terbuka. Selanjutnya ada keuntungan dari mendengarkan dengan lebih baik. Yang pertama, meningkatkan hubungan antar pribadi, atau ketika orang merasa hubungan menjadi lebih dalam dan saling menghormati berkembang. Yang kedua, memahami informasi lebih baik. Mendengarkan yang baik membantu memahami ide-ide kompleks dan membuat keputusan yang lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi kesalahpahaman. Banyak konflik atau kesalahpahaman terjadi karena komunikasi yang buruk. Dengan mendengarkan lebih baik, Anda bisa menghindari kesalahan dalam memahami pesan. Yang keempat, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang efektif adalah pendengar yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Memahami hubungan antar pribadi adalah kemampuan untuk mengerti dan mengelola cara kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Kenapa itu penting? Yang pertama, membentuk dan menjaga hubungan yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas komunikasi. Yang ketiga, membantu dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat, mendukung perkembangan pribadi dan sosial. Yang kelima, meningkatkan kerjasama dalam berbagai konteks. Yang perlu dipahami, yang pertama, cara bicara dan sikap orang. Yang kedua, perasaan orang lain. Yang ketiga, perbedaan antar orang. Yang keempat, cara mengatasi masalah bersama. Next. Next. Selanjutnya, cara dan manfaat memahami hubungan antar pribadi. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Yang kedua, lebih pintar bergaul. Yang ketiga, hidup lebih tenang dan senang. Yang keempat, membuat lingkungan sekitar lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Step pengungkapan diri. Pengertian. Proses pengungkapan diri melibatkan pembagian informasi pribadi dengan orang lain. Proses ini sudah lama menjadi fokus penelitian komunikasi dan teori hubungan. Menurut pendapat Sidney Jones 1971, kesehatan komunikasi interpersonal dapat diukur dari tingkat keterbukaan selama komunikasi. Mengungkapkan diri kepada orang lain yang juga bersedia melakukan dianggap sebagai ukuran hubungan yang ideal. Selanjutnya, dinilai teori. Menurut pendapat Joseph Love Year 1987, dinilai teori model interaksi manusia menjelaskan pengungkapan diri. Setiap individu memiliki atribut yang satu hanya diketahui oleh diri sendiri, dua hanya diketahui oleh orang lain, tiga tidak diketahui oleh siapapun. Selanjutnya, social penetration, penetrasi sosial. Menurut pendapat Altman dan Taylor 1973, model penetrasi sosial yaitu proses di mana orang-orang saling mengenal satu sama lain. Pengungkapan diri adalah bagian dari proses ini. Model ini juga menjelaskan kapan harus melakukan pengungkapan diri. Selanjutnya, persepsi, pandangan proses. Menurut pendapat Zig 1985, pandangan proses yaitu kualitas
dan hakikat hubungan dapat diprediksi dengan memahami atribut individu dan cara mereka berinteraksi. Memperhatikan proses interaksi sangat penting dalam memahami perkembangan hubungan. Selanjutnya, social exchange, pertukaran sosial. Teori pendidikan sosial berfungsi panjangan proses yaitu kualitas dan hakikat hubungan dapat diprediksi dengan memahami atribut individu dan cara berinteraksi. Memperhatikan proses interaksi sangat penting dalam memahami perkembangan hubungan. Menurut pendapat Soros 1981, orang cenderung lebih menyukai lingkungan dan hubungan yang memberikan hasil yang diinginkan, bukan untuk eksploitasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap-tahap dalam perkembangan dan mengakhiri hubungan. Yang pertama, hubungan sementara, yaitu hubungan seringkali bersifat sementara, terutama di antara teman dekat. Kedua, keputusan mengakhiri, yaitu mengakhiri hubungan melibatkan pertimbangan pribadi yang kompleks. Yang ketiga, penyelesaian konflik, yaitu dapat membantu menyelamatkan hubungan, tetapi juga bisa memicu masalah sosial. Next. Model DAG tahapan putusan hubungan. Pendapat Steve Duke 1985. Yang pertama, gangguan, yaitu ketidakpuasan dalam hubungan. Yang kedua, fase intrapsikis, yaitu evaluasi perilaku pasangan dan pertimbangan biaya manfaat. Yang ketiga, fase diadik, yaitu menghadapi pasangan dan mengevaluasi hubungan. Yang keempat, fase sosial, yaitu gosip dan campur tangan kelompok sosial. Yang kelima, fase grave dressing, yaitu retrospeksi dan penyebaran narasi pribadi. Next. Faktor yang mempengaruhi hubungan antar pribadi. Yang pertama, faktor utama menurut pendapat Jalaluddin Rahmat 2007. Di antaranya kepercayaan, trust, sikap mendukung, sportif, dan yang terakhir keterbukaan, open-mindedness. Yang kedua, kunci hubungan baik, yaitu fokus pada kualitas komunikasi, bukan intensitas pertemuan. Cara cepat membangun komunikasi akrab. Yang pertama, pola pikir bersahabat, yaitu memiliki mindset bahwa Anda orang yang asik berteman. Yang kedua, pancarkan energi positif, yaitu membuka diri untuk menerima orang lain agar mereka merasa nyaman berkomunikasi dengan Anda. Next. 10. Tips menjalin hubungan pada komunikasi antar pribadi. Hal terpenting dalam memelihara hubungan yang berhasil, baik secara pribadi maupun profesional, adalah dengan menggunakan komunikasi yang empatik. Rasa hormat didapatkan dalam memelihara komitmen untuk melaksanakan janji, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menyikapi tantangan. Namun, yang terbesar adalah jika Anda ingin dihormati, Anda perlu menghormati orang lain. Aturan emas, yaitu lakukan pada orang lain apa yang kamu ingin mereka melakukan padamu. Tidak akan salah. Semua orang berhak untuk diperlakukan dengan rasa hormat, kesopanan, dan kemuliaan. Next. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya adalah komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran informasi dan emosi antara individu yang penting untuk membangun hubungan efektif. Keterampilan mendengarkan aktif, empati, dan respon yang tepat sangat diperlukan. Komunikasi dua arah memungkinkan saling mendengar dan berinteraksi secara terbuka, menciptakan dialog yang lebih efektif. Memahami tahapan perkembangan hubungan antar pribadi membantu mengelola hubungan dengan baik. Untuk memperkuat hubungan, diperlukan peningkatan keterampilan mendengarkan, empati, dan kejujuran dalam komunikasi sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.